Tahun 2019 Ya. ya, Ustadz digadang-gadang, bahkan bukan hanya digadang-gadang, tapi sudah disebut sebagai calon pendamping dari Pak Prabowo Subianto ya. Ustadz sendiri dalam ceramah, waduh pengawalan saya luar biasa hari ini, seperti pengawalan terhadap calon wakil presiden. Dan bahkan ILC yang saya hadiri juga bicara mengenai memasukkan Ustadz Somad ya sebagai unsur kejut. Waktu itu saya bilang ya, kalau biasa-biasa saja pasti kalah Prabowo. Tapi kalau ada unsur kejutnya, terapi kejutnya, yaitu munculnya Ustadz Abdul Somad, mungkin bisa mengubah peta politik. Tapi kok Ustadz nggak mau, Tad? Orang lain mau semua itu jadi calon wakil presiden kan? Walaupun kalah tapi tetap calon wakil presiden kan? Kenapa, Tad? Yang pertama, Bang Rafli, saya ini di antara 40 orang dari cucu mbah saya, kakek saya dilarang untuk sekolah umum. Kata kakek saya, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, nanti kebun kelapa itu yang untuk membiayai sekolah dia. Jadi saya memang dari dulu sekolahnya di madrasah, S1, S2, lanjut lagi, sampai sekarang memang dalam kajian Islam, kajian agama. Dan saya ingin sampai mati saya tetap menjadi ustadz saja. Tetap menjadi guru agama. Nilai diri saya hanya ketika saya bisa menyampaikan hadis, ayat Quran, menjadi imam di surau. Itu saja cita-cita saya, Bang Rafli. Tak lebih daripada itu. Lalu kemudian bahwa terjadi seperti ini, saya anggap itu bagian dari ujian hidup saya. Saya lebih banyak bisa berperan kalau saya menjadi guru agama saja, guru ngaji saja. Saya kira begitu, Bang Rafli. Oh, luar biasa. Tapi Ustadz pasti tidak tertarik juga masuk partai politik ya? Saya sampai hari ini tidak ada ikut partai, Bang Rafli. Karena ada seorang tokoh pernah mengatakan ke saya, Ustadz Somad, baju partai itu terlalu sempit untuk Ustadz. Jadi saya pikir dengan bahasa yang halus, dia ingin menyampaikan, biarlah saya menjadi milik semua golongan lapisan masyarakat. Yang mau, alhamdulillah. Yang tidak mau, kita tidak paksa orang lain. Dulu memang ada juga dai sejuta umat itu Ustadz, tapi begitu masuk partai politik, jadi ketua partai politik, nggak nyampe sejuta itu waktu pemilihan umatnya. Ya, setiap orang punya ijtihad, Bang Rafli. Mungkin beliau ijtihadnya begitu, saya ijtihad begini. Tad, kenapa akhirnya harus keluar dari ASN? Kan nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang berpolitik tidak, karena netralitas ASN memang harus. Tapi kan Ustadz juga tidak berpolitik. Kenapa akhirnya harus keluar? Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, diekspos di depan masyarakat umum, tapi ada hal-hal yang bisa dibicarakan hanya Abdul Somad dan Bang Refli Harun saja. Ya ini berdua jadi, kita. Menimbang kan dan mengingat kita. lebih menimbang dan mengingat, saya pikir lebih selamat saya mengundurkan diri. Dalam Islam ada maslahat, kebaikan, ada mafsadat, negatif. Ketika ketemu antara positif dan negatif, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak negatif lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi saya ambil jalan tengah, saya keluar. Tapi saya paham tuh Ustadz, karena kalau Ustadz tetap jadi ASN kan Ustadz tidak bisa terbang kemana-mana kan. Dalam pengertian terbang itu tidak hanya fisik tapi juga pikiran dan lain sebagainya ya. Kan kalau di ASN ada hal-hal yang mengikat kan, Ustadz. Gitu.